Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan ke-6 tentang klasifikasi penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca ya. Oke, pengertian metode penelitian kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka dan analisisnya menggunakan statistik ya. Kemudian biasanya menggunakan statistik. Digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian atau alat penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau bisa menggunakan statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Proses dalam metode penelitian kuantitatif, yang pertama menentukan dulu rumusan masalahnya apa, kemudian melakukan pengajuan hipotesis untuk yang analitik ya, kemudian menentukan metode penelitian dan desainnya, kemudian menyusun instrumen penelitian, alat yang digunakan nanti apa, apakah menggunakan kuesioner, apakah menggunakan alat-alat yang di laboratorium, kemudian pengumpulan datanya, prosesnya, kemudian ketika data sudah dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Setelah analisis data didapatkan, maka dilakukan kesimpulan, membuat kesimpulan berupa jawaban terhadap si rumusan masalah ini, apakah rumusan masalahnya sudah terjawab atau belum. Kemudian penggunaan metode penelitian kuantitatif. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya sudah jelas. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, dan bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesisnya bisa berupa hipotesis yang komparatif atau yang asosiatif. Kemudian, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Dan bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur dan dinumerikkan, ya. Variabel bebas maupun variabel terikatnya biasanya dalam numerik. Contohnya tinggi badan, berat badan, usia, jumlah penduduk, dan sebagainya. Skala ukurnya juga dinyatakan secara numerik. Skala ukurnya ada skala ukur kontinu atau yang berkesinambungan. Contoh interval. Skala interval, variabel di mana perbedaan antara pengukuran dua nilai variabel mempunyai arti. Dan dia tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Contoh umur 20-30 tahun, misalkan kalian kasih kode 1. Umur 31-40, kalian kasih kode 2. Umur 41-50, kalian kasih kode 3. Kemudian yang kedua adalah skala rasio. Angka 0 adalah angka yang mutlak. Contoh, variabel berat badan 0 kg tidak mempunyai berat, 0 km tidak mempunyai jarak, 0 rupiah tidak ada biaya. Kemudian masuk ke desain penelitian. Desain penelitian ini ada dua, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian desain penelitian tersebut dibagi lagi menjadi yang pertama, penelitian deskriptif dan analitik. Yang pertama, penelitian dengan desain deskriptif dapat digunakan pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif ya, bisa. Kalau deskriptif itu bisa digunakan di kualitatif maupun kuantitatif. Umumnya menggunakan pendekatan secara cross-seksional dan longitudinal. Yang kedua, penelitian dengan desain analitik, terdiri dari analitik cross-seksional, cohort, case control, dan eksperimental atau intervensional atau clinical trial. Yang kedua, penelitian observasional dan intervensional atau eksperimental. Penelitian observasional ini terdiri dari penelitian dengan desain deskriptif observasional dan analitik observasional. Contohnya adalah cross-sectional cohort dan case control. Penelitian intervensional atau eksperimental ini contohnya adalah pra-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental ya. Ada pula yang membagi metode penelitian kuantitatif itu menjadi dua, deskriptif dan analitik. Kalau yang deskriptif contohnya adalah case report, case series, dan survei, ini desainnya ya.
Untuk yang analitik dibagi menjadi dua, observasional dan eksperimental, dengan desainnya adalah untuk yang observasional ada cross-sectional, case control, dan cohort. Sedangkan eksperimental ada randomized control trial, terus tadi ada yang quasi eksperimental ya juga ya. Kemudian ada juga yang pre-eksperimental. Nah, sedangkan kalau Bremen membagi 5 desain penelitian. Yang pertama, eksperimental termasuk quasi eksperimental. Kedua, cross-sectional atau survei design. Ketiga, longitudinal design. Keempat, case study design. Dan comparative design. Ada juga yang membagi penelitian kuantitatif itu menjadi dua. Ya. Yang pertama, observasional untuk mengetahui keadaan prevalensi penyakit atau masalah kesehatan lainnya, dan untuk mengetahui sifat dan kejadian di dalam masyarakat. Nah, observasional nanti dibagi menjadi dua, deskriptif dan analitik, seperti yang sebelumnya tadi ya. Yang deskriptif ini hanya berupa gambaran atau potret sesaat dari fenomena yang diteliti. Contohnya tadi sama ya, cross-sectional, case report, case series, dan survei. Kalau analisis cohort, case control, ada juga yang cross-sectional analisis ya. Kemudian yang kedua, eksperimental atau disebut juga penelitian yang longitudinal, yaitu penelitian dengan pengukuran berulang yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, desain penelitian manakah yang akan dipilih? Itu pilihlah desain penelitian yang paling mampu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tergantung ya, dari berbagai macam contoh desain ini, kira-kira mana nih yang paling bisa menjawab penelitian kalian, itulah yang kalian pakai sebagai desain penelitian kalian. Kemudian penelitian deskriptif dapat ditemukan pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif tadi ya. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang menggambarkan fenomena yang diteliti dan juga menggambarkan besarnya masalah yang diteliti ya. Menurut WHO, penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, sehingga tidak membutuhkan uji hipotesis dan tidak memerlukan uji statistik. Ya. Pada penelitian kuantitatif, menggunakan angka untuk menjelaskan fenomena, juga dapat membandingkan secara sederhana insiden dari fenomena yang terjadi di antara kelompok yang berbeda, tetapi tidak mencari perbedaan di antara kelompok yang berbeda. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Tidak membutuhkan uji hipotesis ya, tapi kalau uji statistiknya dia hanya uji statistik yang deskriptif saja ya, seperti distribusi frekuensi, persentase, mungkin hanya sebatas itu saja. Ciri-ciri penelitian deskriptif umumnya bersifat atau pendekatannya cross-sectional, menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, kejadian, fakta, kondisi, dan lain-lain, tidak membandingkan suatu kelompok dan kelompok lainnya. Pertanyaannya biasanya what, where, when, how, tidak memerlukan hipotesis sehingga tidak perlu melakukan uji statistik ya. Uji statistik yang analisis maksudnya ya. Tapi bisa saja uji statistik yang deskriptif. Tadi contohnya yang distribusi frekuensi, jumlah, persentase itu masih bisa dilakukan ya. Analisis data umumnya menggunakan statistik deskriptif ya, kemudian studi tentang prevalence rate, proportion, ratio, dan lain-lain. Contohnya cross-sectional descriptive studies, case series, case report. Cross-sectional adalah desain penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan pada satu titik waktu atau at one point in time. Misalkan kalian menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner tentang tingkat kepuasan. Itu berarti atau tingkat kepatuhan. Itu kan kalian mengukurnya pada pengumpulan datanya pada saat itu dan melihat kondisi yang saat itu saja. Nah, itu namanya cross-sectional study ya. Case series adalah penelitian dilakukan terhadap beberapa kasus, lebih dari satu, misalkan pasien 1, pasien 2, kalian lihat kasusnya, kemudian kalian teliti. Kalau case report, penelitian yang menggambarkan pengalaman kasus per pasien, hanya pada satu pasien saja yang diteliti. Kemudian penelitian analitik adalah penelitian yang menekankan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ciri-cirinya adalah penelitian dilakukan pada dua kelompok atau lebih, menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya atau correlative study, memerlukan hipotesis sehingga perlu uji hipotesis atau uji statistik. Statistiknya yang statistik inferensial ya. Membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya atau comparative study. Pertanyaan yang digunakan adalah why,
Contohnya cross-sectional analytic, cohort, case control, dan experimental study. Kemudian ada lagi yang membagi penelitian analitik ini menjadi penelitian dengan desain observasional dan desain intervensional atau eksperimental ya. Pada cross-sectional analitik bedanya dengan yang deskriptif ya. Kalau pada yang cross-sectional analitik ini terdapat penelitian korelasi atau menghubungkan dan penelitian yang komparatif atau membandingkan. Cohort adalah penelitian di mana peneliti menentukan satu kelompok yang terpapar atau faktor risiko atau exposed group dan satu kelompok yang tidak terpapar atau non-exposed group. Kemudian di follow up terhadap kedua kelompok tersebut pada suatu waktu gitu ya, untuk membandingkan insiden penyakitnya. Nah, penelitian cohort ini termasuk dalam penelitian yang pendekatannya diukur dari waktu ke waktu. Misalkan dalam periode 6 bulan ke depan atau dilihat 6 bulan ke belakang. Seperti itu contoh yang cohort ya. Nah, sehingga pendekatannya pun menjadi pendekatan prospektif tadi yang dilihatnya dari misalkan sekarang sampai beberapa bulan ke depan, itu namanya prospektif. Dan retrospektif tadi, misalkan dari sekarang, ini dilihat dirunut ke belakang, misalkan 1 tahun ke belakang. Kemudian case control study, penelitian observational analitik yang banyak digunakan pada penelitian epidemiologi. Desain case control terutama digunakan untuk mengetahui penyebab penyakit dengan investigasi hubungan antar faktor risiko dengan kejadian penyakit. Kemudian, eksperimental termasuk penelitian dengan desain kuantitatif yang menghasilkan bukti tentang hubungan cause dan efek di antara variabel-variabel penelitian. Penelitian eksperimental ini memberikan perlakuan atau treatment terhadap variabel independennya. Dalam penelitian eksperimental, biasanya menggunakan kelompok kontrol hanya sebagai pembanding. Ya, jadi misalkan ada 2 kelompok. Satunya kelompok perlakuan atau treatment, satu lagi kelompok pembanding yang tidak dilakukan, yang tidak diberikan treatment, ya. Baik. Di sini saya akan menyampaikan ya contoh dari penelitian dengan penelitian kuantitatif ya. Ini judulnya adalah analisis biaya langsung medis terapi ceftriaxone dibandingkan dengan levofloxacin pada pasien pneumonia komunitas di Rumah Sakit Pemerintah X NTB ya. Nah, dari judulnya saja ya kita bisa terbayang ya bahwa dia akan melakukan analisis biaya langsung medis. Maka nanti dia akan melakukan perhitungan biaya langsung medis ya. Jika perhitungan, maka data yang diperoleh nanti pastinya akan berupa data kuantitatif karena datanya akan berupa angka ya. Kita akan lihat ya. Paling mudah kita lihat dari intisarinya atau dari abstraknya ya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif analisis dengan menggunakan data sekunder yang membandingkan rata-rata biaya langsung medis dari 2 alternatif terapi pneumonia komunitas dengan perspektif BPJS Kesehatan ya. Menggunakan data sekunder artinya data itu sudah ada ya, berupa kwitansi yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi tidak mengumpulkan langsung dari pasien gitu ya, tapi menggunakan data yang sudah ada. Nah, komponen biaya langsung medis yang dihitung adalah biaya obat, perawatan, dokter, IGD, akomodasi, dan laboratorium. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 65 pasien. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan yang pertama, rata-rata biaya langsung medis penggunaan obat ceftriaxone sebesar Rp3.034.965. Jelas bahwa data yang ditampilkan atau data yang dihasilkan itu adalah data berupa angka, maka jelas dia adalah penelitian kuantitatif ya. Kemudian dilanjutkan, sedangkan levofloxacin sebesar Rp1.594.053 ya. Terdapat perbedaan yang signifikan ya. Rata-rata biaya langsung medis sebesar Rp1.440.912 per pasien. Nah, di sini ada kata-kata perbedaan yang signifikan, artinya dia telah melakukan analisis secara statistik, ya. Kemudian yang ketiga disampaikan bahwa levofloxacin memberikan nilai rupiah yang terendah dibandingkan dengan ceftriaxone pada pasien pneumonia komunitas, ya. Kita akan lihat
hasil data penelitiannya ya. Nah, ini analisis univariatnya ya, atau analisis deskriptifnya, statistik deskriptifnya ya. Dia menguraikan yang menggunakan ceftriaxone sekian persen, yang menggunakan levofloxacin 53,8% ya. Kemudian diuraikan juga jenis kelaminnya, laki-lakinya 60%, perempuannya 40%. Kemudian begitu juga dengan data umur ya. Nah, di sini dia membagi ya, ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Untuk variabel independennya dirincikan bahwa ada obat, ada jenis kelamin, ada umur ya. Dimana obat itu nanti ada dua, ada ceftriaxone, ada levofloxacin, jenis kelamin juga ada dua, laki-laki dan perempuan, umur juga ada dua. Dia bagi yang umurnya kurang dari sama dengan 45 tahun dan yang lebih dari 45 tahun ya. Kemudian untuk yang dependennya ada dua ya, ada rata-rata biaya langsung medis ceftriaxone ya, yang dibagi nanti menjadi 3 kelas. Kemudian ada juga rata-rata biaya langsung medis levofloxacin yang nanti juga dibagi menjadi 3 kelas ya. Ini ditampilkan hasilnya ya sebagai berikut ini ya. Kemudian ini datanya berupa angka ya. Kemudian kita lihat hasil bivariatnya. Oke, ini masih tabel. Oke, ini analisis bivariatnya ya. Ini analisis, ini komponen biayanya ya. Kebetulan juga ini langsung ditampilkan analisis bivariatnya ya. Oke. Di hasil bivariatnya ya, dia melihat perbedaan rata-rata biaya langsung medis penderita rawat inap CAP menurut obatnya ya, antara ceftriaxone dengan levofloxacin ya. Di sini dilihat nilai p-value-nya adalah 0,00 ya, dengan tingkat kepercayaannya atau confidence intervalnya 95% dengan rentang sekian ya. Kemudian dilihat juga perbedaan rata-rata biaya langsung medis penderita rawat inap CAP menurut jenis kelaminnya ya. Didapatkan nilai p-value sekian dengan confidence intervalnya sekian ya. Kemudian begitu juga dengan yang kelima ya. Kemudian kita lihat lagi, kesimpulannya ya. Di sini nampak bahwa kesimpulannya memang menyatakan bahwa ini adalah kuantitatif ya, seperti yang dijabarkan pada abstrak sebelumnya ya. Kemudian tadi dikatakan juga di abstrak berbeda signifikan ya, dengan nilai p-nya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan rata-rata biaya langsung medis antara obat ceftriaxone dengan levofloxacin, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat levofloxacin memberikan nilai rupiah yang terendah dan menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan obat ceftriaxone pada pasien pneumonia dirawat inap RS pemerintah di NTB tahun 2018 ya. Baik, contoh selanjutnya adalah contoh karya tulis ilmiah dari kakak tingkat kalian ya. Judulnya adalah tingkat kepuasan pasien diabetes mellitus tipe 2 terhadap pelayanan informasi obat di apotek Puskesmas Tanjung Karang pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2017. Ini disusun oleh Rahmat Ardian angkatan 2014 ya. Oke, saya langsung ke halaman 3. Oke. Di sini dia susun rumusan masalahnya ya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat kepuasan pasien diabetes mellitus tipe 2 terhadap pelayanan informasi obat di Puskesmas Tanjung Karang? Tanda tanya, ya. Yang kedua, bagaimanakah tingkat kepuasan pasien diabetes mellitus tipe 2 per dimensinya? Nah, jelas di sini bahwa rumusan masalahnya ini berupa tanda tanya, ya. Kemudian ini juga sudah sesuai dengan tujuan yang akan sudah sesuai dengan judul yang dibikin atau dibuat ya. Kemudian tujuan penelitiannya ini adalah menjawab dari rumusan masalah ini tadi ya, untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien diabetes mellitus tipe 2
terhadap pelayanan informasi obat di Puskesmas Tanjung Karang. Sudah sesuai ya. Kemudian tujuan khususnya adalah tadi menjawab permasalahan masalah yang kedua ya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien diabetes mellitus tipe 2 terhadap pelayanan informasi obat di Puskesmas Tanjung Karang berdasarkan dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama bukti langsung atau tangible, yang kedua kehandalan atau reliability, yang ketiga daya tanggap atau responsiveness, yang keempat empati. Ya. Oke, kemudian tidak lupa dicantumkan juga keaslian penelitiannya ya. Oke, saya coba tinjauan pustakanya sesuai dengan judulnya ya. Karena di tingkat kepuasan maka dia bahas tentang kepuasan ya. Kemudian karena dia tentang tadi pelayanan kefarmasian khususnya PO ya, maka dia bahas juga dan seterusnya. Oke, saya langsung ke bab 3-nya ya. Metode penelitiannya. Oke, ini ada kerangka ya. Harusnya nih kerangka teori ya, bukan kerangka konseptual, karena dia tidak menganalisis, dia hanya deskriptif ya. Oke, bab 3-nya metode penelitiannya ya. Desain penelitian ini menggunakan metode observational deskriptif ya, dia hanya berupa gambaran dengan mengobservasi ya. Pendekatannya adalah secara cross-sectional ya, terhadap pelayanan kefarmasian di apotek Puskesmas Tanjung Karang, karena dia hanya saat itu saja dia mengambil data sekali pada saat itu saja langsung ke pasiennya ya. Tempat penelitiannya adalah di apotek Puskesmas Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan. Dengan waktu penelitiannya adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017. Jenis dan sumber datanya adalah data primer ya, diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden ya. Kemudian populasinya ini adalah semua pasien DM tipe 2 yang melakukan pengambilan obat di apotek Puskesmas Tanjung Karang. Sampelnya adalah pasien DM tipe 2 yang melakukan pengambilan obat di apotek Puskesmas Tanjung Karang yang memenuhi kriteria inklusi. Nanti dia akan sampaikan kriteria inklusinya ya. Teknik sampling yang digunakan adalah metode accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara bebas di mana peneliti dapat mengambil orang yang ditemui sebagai sampel survei dengan catatan orang tersebut memenuhi kriteria inklusi ya. Di sini disampaikan kriteria inklusinya adalah pasien DM tipe 2 yang melakukan atau mendapatkan PIO, pelayanan informasi obat ya. Kemudian pada periode penelitiannya, kemudian yang bersedia menjadi responden atau terhadap keluarga atau kerabat pasien yang mengantar atau mengambil obat di Puskesmas Tanjung Karang ya. Disampaikan juga kriteria eksklusinya adalah yang memiliki gangguan pendengaran, tidak bisa melihat atau terganggu kejiwaannya ya. Kemudian metode pengumpulan datanya ya, disampaikan bahwa dia menggunakan kuesioner ya, yang mana nanti kuesioner ini akan dibagikan kepada pasien DM tipe 2 yang sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah disampaikan tadi ya. Instrumen penelitiannya dia menggunakan lembar persetujuan atau informed consent ya. Kemudian nanti akan kita lihat ya informed consent-nya. Kemudian kuesionernya ya, ini penting ya. Kuesionernya instrumennya berupa kuesioner atau alat pengumpul datanya adalah berupa kuesioner ya. Ini berisi pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan yang meliputi dimensi tadi ya, tangible, reliability, responsiveness, dan empathy. Nanti bisa dilihat di kuesioner nanti akan saya tunjukkan ya. Ini diambil dari penelitian WIFDA 2011 dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan terhadap Kualitas Pelayanan Informasi Obat di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, di mana kuesioner tadi sudah diuji validitasnya ya, nanti bisa dilihat di lampiran 4. Baik, ini dia bikin tabel kerja ya, bagus ya, jadi nanti memudahkan dia ketika datanya sudah diperoleh. Kemudian ini ada definisi operasional, ini tidak disampaikan juga tidak apa-apa karena dia observational deskriptif ya. Kemudian ini kepuasan ya, kepuasan kriterianya itu dia ambil dari Ari Kunto 2006. Ada 5 ya kriteria, sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Ini sesuai dengan nilai nanti persentase yang didapatkan. Baik. Kemudian
ini ada prosedur pengambilan datanya ya, mulai dari perizinan ya sampai dengan dia melakukan penyajian data ya. Untuk analisis data atau perhitungannya dia menggunakan rumus ya, skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali 100%. Nah, etika penelitian ya, karena nanti dia ini langsung penelitiannya ke pasien dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pasien, maka tentunya dia harus memenuhi etika penelitian ya. Sekarang kalian bisa ajukan ethical clearance-nya atau penilaian kelayakan etiknya di beberapa universitas ya. Kalau misalkan di rumah sakit juga bisa di rumah sakit ya, supaya memang benar bahwa kalian tidak melanggar hak asasi manusia atau sesuai dengan kode etik penelitian ya. Nah, kemudian tak lupa juga dilampirkan nanti inform consent-nya ya. Kemudian ini dibikin juga alur penelitiannya. Baik, selanjutnya kita perhatikan di lampiran 4-nya ya, kuesioner. Oke. Sebelumnya tentu sudah ada, sebelum kalian memberikan kuesioner ini kepada responden kalian, tentunya kalian harus tadi ya lulus ethical clearance dulu, layak etik dulu, kemudian ketika sudah lulus itu baru bisa melanjutkan penelitian ya. Diawali dengan kalian menyampaikan dulu penjelasan sebelum penelitian kepada responden, maksud dan tujuan kalian melakukan penelitian ini ya. Kemudian ketika pasiennya sudah paham dan bersedia, baru kalian sodorkan inform consent-nya atau surat persetujuan yang nanti akan ditandatangani oleh pasien. Kemudian baru kalian berikan kuesionernya ya. Nah, ini adalah contoh kuesioner dari pasien ya. Nah, ini targetnya adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mendapatkan pelayanan informasi obat di apotek Puskesmas Tanjung Karang ya. Jangan lupa nanti ditanyakan ya, nama respondennya siapa, jenis kelaminnya bisa kalian lihat saja langsung secara fisik ya. Kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian usianya ditanyakan berapa, kemudian pendidikan terakhirnya apakah tidak tamat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, kemudian pekerjaannya apakah bekerja atau tidak bekerja ya. Kemudian nanti ketika semua responden ini sudah kalian dapatkan ya, ini kan dia batasi periodenya hanya Juli sampai Agustus saja ya. Jadi selama Juli sampai Agustus itu kalian kumpulkan data identitas responden ini gitu ya. Kalau namanya nanti ingat ya, tidak boleh dicantumkan ya, hanya inisial atau kode. Misalkan pasien atas nama Cynthia Mawati, misalkan kalian berikan kode CR ya, ini inisial CR ya. Kemudian kalian berikan kode misalkan 1 misalkan atau C1 misalkan, seperti itu ya. Jadi nanti kerahasiaan si pasien akan tetap terjaga. Kemudian nanti kalian kumpulkan, misalkan selama bulan Juli sampai Agustus itu kalian mendapatkan 100 pasien ya. Maka kalian kumpulkan tuh jenis kelaminnya dari 100 pasien itu berapa laki-laki dan berapa perempuan ya. Kemudian usianya, seperti contoh pertama tadi boleh kalian bikin rentang ya, apakah sama seperti contoh sebelumnya ya, apakah lebih dari sama dengan 45 tahun dan kelompok yang kedua adalah kurang dari 45 tahun, itu juga bisa. Kemudian pendidikan terakhirnya kalian kumpulin dari 100 orang tadi berapa yang tidak tamat SD, berapa yang SD, berapa yang SMP, berapa yang SMA, dan berapa yang perguruan tinggi dalam bentuk persentase untuk memudahkan ya. Kemudian pekerjaan juga sama, berapa persen yang bekerja dan berapa persen yang tidak bekerja ya. Kemudian daftar pertanyaannya ya. Sampaikan kepada respondennya ya petunjuk pengisiannya, bahwa istilah jawaban Bapak Ibu pertanyaan yang ada dengan cara memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang Anda alami. Skor pengisiannya nanti ini sangat puas nih skornya 5, puas skornya 4, cukup puas skornya 3, kurang puas skornya 2, dan tidak puas skornya 1 ya. Kalian tanyakan nih, kita mulai dari dimensi kehandalannya. Pertanyaan pertama, petugas memberi informasi tentang nama obat.
bagaimana Bapak atau Ibu, nanti nama respondennya ya. Apakah Bapak Ibu merasa sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas gitu ya. Misalkan nanti si respondennya jawab puas, maka kalian centang di yang puas gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah petugas memberikan informasi tentang dosis obatnya gitu ya. Misalkan dia jawab enggak, misalkan jawab enggak. Pertanyaan enggak itu kan tidak ada pilihannya di sini ya. Maka kalian arahkan ya, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas Ibu, Bapak terkait petugas memberikan informasi tentang dosis obat gitu ya. Misalkan dia bilang kurang puas, baru kalian centang gitu ya. Jadi jawaban dia itu harus sesuai dengan pilihan jawaban tadi ya. Dia bilang nggak disampaikan itu kan tidak ada di sini, maka kalian arahkan untuk menjawab yang 5 ini tadi ya. Kemudian ingat ya, ketika tadi dia menjawab puas, maka nanti dia skornya adalah 4 ya, kurang puas skornya adalah 2 ya. Kemudian dan seterusnya sampai dengan pertanyaan ini selesai kalian tanyakan ya. Baru nanti kalian bikin perhitungannya ya, tadi persentasenya berapa ya, misalkan dimensi kehandalan, misalkan dia jawabnya begini misalkan ya, misal ya dia jawabnya ini. Nah berapa nih skor dimensi kehandalan untuk pasiennya, untuk pasien yang pertama ya. Ini 4, ini misalkan tadi 2, ini 4, ini 4, total nilainya berapa ya. Kemudian ingat tadi ya, sudah disampaikan cara menghitung skornya adalah skor perolehan ya, dibagi skor maksimum dikali dengan 100%. Itu adalah skor kepuasannya ya. Jadi kalau misalkan ini tadi nilai maksimumnya adalah 5, karena dia ada 4 pertanyaan, maka skor maksimumnya adalah 20 ya. 4 ditambah 2, 6, ditambah 4, 10, ditambah 4, 14, maka 14 per 20 dikali 100%, itulah persentase kepuasan dari dimensi pertama ya. Begitu seterusnya sampai dengan pasien ke 100 ya. Kemudian kalian cari rata-ratanya ya, rata-rata dimensi kehandalan, ternyata dimensi kehandalan ini ada 8 pertanyaan, maka skor maksimumnya adalah 8 kali 5 sama dengan 40 ya, dan seterusnya nanti ya, diisi terus sampai dengan pertanyaan terakhir. Misalkan dia jawabnya puas semua ini misalnya gitu ya, maka ini kalian jumlahin ya, nilainya berapa, skor perolehannya dibagi dengan tadi skor maksimumnya 40 dikali 100% gitu ya. Demikian seterusnya kalian cari rata-ratanya dari 100 masing-masing dimensinya ya. Kalau yang ini misalkan dimensi empati ternyata cuma ada 4 pertanyaan, maka skor maksimumnya adalah 5. Ini 5 tadi kali 4 ini 20 ya. Begitu seterusnya sampai dengan dimensi berwujud ya. Kemudian kalian cari rata-rata kepuasan pasien untuk keempat dimensi. Tadi kan per dimensinya kan udah. Kemudian kalian cari rata-rata untuk keseluruhannya berapa gitu ya. Baik, mungkin nanti lebih rinci dibahas di pertemuan tentang instrumen penelitian, tapi kurang lebih nanti mengisinya seperti itu ya. Ini namanya kuantitatif karena kalian memberikan skor atau memberikan angka pada hasil jawaban dari si respondennya ya, kategori yang kalian angkakan gitu ya. Jadi ini termasuk dalam kuantitatif karena nanti kalian akan memberikan nilai di sini 4 ya, 2 dan seterusnya gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertemuan ke-6. Saya harap kalian paham ya dengan apa yang saya jelaskan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses untuk KTI-nya.
Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.